Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips menghidupkan majelis ilmu yang rutin seperti kajian subuh agar jamaah mau datang? Jamaah mau datang itu kan kakinya bergerak. Yang menggerakkan kaki itu apa? Hati. Hatinya itu di mana? Hatinya di dalam kuasa Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Kita hanya disuruh Allah berbuat aja. Masalah orang datang tak datang itu urusan Allah SWT. Ustadz ngomong begitu yalah, Ustadz kan viral. Saya pulang mengisi pengajian di Masjid Akramun Nas Ronggo Warsito, Komplek Undri Gobah. Setiap Sabtu subuh tahun 2009. 2008 saya pulang, 2009 buka pengajian. Jamaahnya sepertiga soft, kanan kosong, kiri kosong, tengah aja. Sabtu subuh satu hadis, Sabtu subuh. Jadi orang tahu Sabtu subuh Masjid Akramun Nas Undri Gobah, Komplek Undri, hadis Ustadz Somad. Kenapa tak dibuat Sabtu Ahad? Supaya tak mengganggu kajian Ustadz Dr. Mustafa Umar di An-Nur. Jangan rusak kajian orang. Jadi kalau antum balik kampung tanya, kiai di situ hari apa? Hari Ahad. Jangan antum buat pula, itu nyari musuh namanya. Cari hari lain. Hari Sabtu karena libur. Lebih banyak tiangnya dari orangnya. Akramun Nas itu banyak tiangnya. Saya hitung-hitung banyak pula tiang itu dari orang. 2009 mulai, 2010, 2011, 2012, 2013. 2013 tak muat masjid itu. Pindah ke Al-Falah. 2014, 2015. 2015 Al-Falah itu tak muat, full. 2015 masuk 2016 pindah ke An-Nur. 2016 keluar kabinet baru. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Mustafa Umar dan Ustadz lain dikeluarkan dari pengurus lama karena An-Nur mau diambil Salafi. Kata saya alasannya Ustadz Ahlus Sunnah tidak bisa masuk ke An-Nur gara-gara Ustadz Ahlul Bid'ah. Kata saya kalian ambil lah masjidnya, aku tak perlu kali sama masjidnya, ambil lah. Tak ada diambil orang itu sampai sekarang. Sejak 2016 tuh saya tak tausiah lagi di An-Nur sampai sekarang. Kenapa Ustaz tak masuk? Banyak udah Ustaz lain. Saya mengisi musola 2, masjid 2. Ada orangnya, saya tausiah. Hujan-hujan tak ada orang, saya tetap tausiah. Mati lampu tetap tausiah. Jadi antum nanti pulang, antum hidupkan kamera, antum bacakan hadis. Setengah jam baca hadis, setengah jam tanya jawab. Yang bisa dijawab, jawab sekarang. Yang tak bisa, kumpulkan pekan depan. Rekam, upload ke channel YouTube. Setiap rutin. Tak terasa kita baca Riyadhus Shalihin ini dulu bulan Agustus 2022. Sekarang sudah 2023. 11 tahun. Rabu tak terasa. Jadi jangan antum pikir saya pulang orang langsung ramai tola al-badru alaina. Tak begitu. Pulang tak ada orang. Pulang saya 2008 pergi ke salah satu lembaga dakwah di Pekanbaru sama Ustadz Adam Malik Indra, kenal? Alumni Mesir, alumni Sudan. Indra, ayo kita mendaftar jadi Ustadz situ. Iya. Sampai di situ, kami mau daftar jadi Ustadz. Harus dites. Harus dites, kata si Indra. Saya ini kan orangnya pantang dipancing. Siapa yang bisa ngetes kita? Sanggup orang Pekanbaru ini ngetes kita? Padahal baru balik lagi.
kayak mana? Tak usah kita tes. Mereka nih yang kita tes. Nggak ada yang tes kita. Pergi kami ke kantor MDI. Waktu itu kantor MDI masih numpang di Jalan Sudirman, belum lagi di Rambutan. Sampai di MDI, kami mau daftar jadi ustadz. Kata orang MDI, tesnya udah lewat. Nah, jadi kalian masuk aja lah, nggak usah tes lagi. Nah, itulah maka saya lulus jadi ustadz MDI. Bulan Ramadan dikasih 11 masjid. Nanti pengajiannya kultum habis maghrib, habis isya menjelang tarawih. Jadi sore itu jam 4 dicari dulu masjid tuh, takut salah masjid nanti malam. Cari masjid itu, masuk jalan Garuda Sakti, habis Garuda Sakti baru jalan hantu-hantu, jalan uka-uka. Habis itu baru cari ada gang kecil jalan tanah, ada musola di situ, tak pakai plafon, lampunya 5 watt. Situlah saya tausiah. Jangan kalian pikirkan pulang dari airport disambung langsung tabligh akbar di An-Nur. Tak begitu perjalanan ini. Perjalanan ini mesti ditebas hutannya, jalannya kita membuat. Kalian nengok sekarang. Ini sejak berapa? 2008, 2009 berproses. Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam bang. Abang memandikan adik abang sore ini. Istri abang baru melahirkan. Jadi bisa kau gantikan abang ke Masjid Indah Kiat Perawang. Insya Allah bang. Cemana jalan ke Perawang tuh? Pokoknya kau datang aja ke kantor ini, nanti ada jemputannya. Diantarlah saya sama adik saya sore jam 5 ke kantor tuh. Sampai di kantor tuh naik, saya nampak mobil jemputan, duduk saya. Yang namanya nggak ada di sini silakan keluar. Mana ada nama saya situ? Orang saya menggantikan Ustadz Afrijon Effendi. Suruh duduk. Kamu siapa? Saya menggantikan Ustadz Afrijon. Oh, nggak bisa begitu. Mana bisa digantikan? Teleponnya Ustadz Afrijon. Siapa nih Ustadz Afrijon? Adik kelas saya, baru pulang dari Maroko. Nggak bisa begitu. Masjid sana belum tentu mau terima. Teleponlah orang masjid sana. Telepon. Masjid RAP Indah Kiat Perawang, ya ini kami yang minta, kata orang masjid. Kami yang minta, kami mau. Akhirnya dia malu karena Ustaz Afrijon setuju, masjid sana setuju. Orang malu nih, dia tetap marah. Dia berangkat, tapi nanti kalau dia aliran sesat kami tak tanggung jawab. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada orang Riau ini yang sesat lagi gara-gara Abdul Somad. Jadi kalian pikir kita pulang langsung disalam, cium tangan, diremehkan orang, disepelekan orang, caci maki orang. Jadi banyak orang hanya melihat hasilnya, prosesnya dia tak tahu. Tunggang langgang lintang pukang kita di Riau. Antum buat aja. Allah cuman suruh kalian cari bambu, pasang tali, ambil mata kail pancing, kasih cacing, masukkan. Masalah ikan apa yang datang bukan urusan itu. Bawa kitab Riyadhus Shalihin, buka, bacakan. Masalah siapa yang datang bukan urusan antum. Jin yang datang, bacakan ke jin tuh. Sampai subuh tuh nanti di kampung kalian tak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ramai. Waalaikumsalam. Antum sampaikan para jin-jin sekalian. Rupanya begitulah ditakdirkan Allah. Barokat kami mengaji dengan Ustaz Somad. Pesan Ustaz dulu ke jin pun sampai. Ini kekeliatan inilah aku sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takut kalian pada Allah wahai jin. Soalnya aku pun ketakutan juga ini sekarang. Jangan kalian berhenti mengajar, jangan berhenti mengajar.
Aku kalau sudah tua nanti tak bisa pergi lagi tablik akbar, aku tetap akan duduk mengajar Riyadhus Shalihin. Tamat Riyadhus Shalihin ini tetap akan kubacakan Jawahirul Bukhari. Khatam Jawahirul Bukhari kubacakan Sahih Bukhari. Dua gendangnya, kalau tak kitab tu khatam, aku khatam. Jangan pernah berhenti mengajar. Tak usah pedulikan orang datang tak datang. Penting kita baca. Satu pun orang di situ bacakan aja. Allah tidak menilai kita dari berapa orang yang datang. Allah tak menilai berapa orang yang dapat hidayah. Yang dinilai Allah apa yang sudah kita buat. Mending buat aja. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum. Tiga yang akan menilai. Pertama Allah. Yang kedua wa rasuluhu. Yang ketiga wal mu'minun. Allah, Rasulullah dan orang beriman. Orang tak beriman bukan urusan kita. Kalau ada yang mengejek, mencaci maki, tak beriman itu bukan urusan kita itu. Serahkan sama Allah, orang beriman. Tolong berikan dalil bahwa membaca surat Waqiah mendatangkan rezeki. Man qara'a suratal Waqiah. Siapa yang membaca surat Waqiah dipelihara Allah minal faqah. Faqah artinya miskin papa. Membaca surat Al-Waqiah dipelihara dari miskin papa, susah melarat. Salat duha, habis itu baca surat Al-Waqiah. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif. Boleh diamalkan 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah dalil halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Logikanya, kalau dia sholat duha berarti dia bangun pagi. Kalau dia sholat duha berarti dia suci, percaya sama Tuhan. Kalau dia baca surat Al-Waqiah, bangkit semangatnya. Karena Waqiah cerita tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Bicara tentang hidup, bicara tentang mati, bicara tentang kiamat. Bangkit semangatnya bahwa aku akan mati, dunia akan hancur. Maka dia akan menanam kelapa sawit, menggarap kebun, bisnis. Logis, masuk akal. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak masuk akal nih, maksa baca surat Al-Waqiah orang bisa jadi kaya raya. Bukan habis baca Waqiah tidur, habis baca Al-Waqiah dia baru berusaha.